Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, belakangan menjadi perbincangan publik. Pasalnya, setelah sukses menghelat Superbike 2021, sirkuit ini bakal menjadi tuan rumah ajang balap bergengsi MotoGP Mandalika. Sirkuit dengan nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit memang dibangun pemerintah Indonesia sebagai tempat perhelatan berbagai ajang balap kelas dunia. Di balik statusnya yang masih baru, ternyata sirkuit ini menyimpan fakta-fakta menarik yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Inilah 7 fakta menarik yang perlu diketahui. Sirkuit Mandalika memiliki luas lahan keseluruhan sebesar 1035 hektar. Luas tersebut sudah mencakup semua, dari trek lintasan balap, garasi, ruang pers, dan masih memiliki banyak lahan terbuka lainnya. Dikutip dari akun Twitter MotoGP, Pertamina Mandalika International Street Circuit dirancang sepanjang 4,3 km atau 2,86 mil. Sirkuit Mandalika memiliki 17 tikungan atau corners yang terdiri dari 6 tikungan kiri dan 11 tikungan kanan dengan lintasan terpanjang 507 meter. Selain itu, lintasan balapan ini juga menerapkan konsep sirkuit jalan atau street circuit yang mengacu pada fungsi ajang balapan yang lebih besar. Hal menarik lainnya ada pada area paddocks atau garasi untuk tim balap yang mencapai 40 garasi. Garasi-garasi tersebut dibangun secara permanen dan di bagian atas terdapat ruang pers dan liputan. Sehingga dengan luasan tersebut, ke depan masih ada peluang untuk memperbesar sirkuit bila ingin mendatangkan penonton yang lebih banyak. Dalam laman resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sirkuit Mandalika dapat menampung hingga sekitar 195.000 penonton saat situasi normal. Dengan rincian Grand Seat Street Circuit, Mandalika menampung kurang lebih 50.000 tempat duduk. Sementara untuk non-seat area atau tribun berdiri diperkirakan mampu menampung 138.000 orang. Selain itu, ada juga hospitality suite yang nantinya bisa diakses para penonton MotoGP dengan kapasitas 7.000 penonton. Namun karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, diperkirakan hanya dapat mencapai 114.000 penonton. Perhitungan ini didapat dari rincian 40% penonton lokal dan sisanya adalah wisata mancanegara selama 3 hari gelaran MotoGP berlangsung. Mirip dengan sirkuit Phillips Island di Australia, sirkuit MotoGP Mandalika ini terletak di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dilihat dari letak geografis wilayah tersebut, sirkuit Mandalika berada dalam kawasan ekonomi khusus yang mempunyai spot pantai atau pariwisata yang memanjakan mata pembalap dan para turis yang datang untuk menonton MotoGP. Letaknya yang tidak jauh dari tepi pantai membuat para pembalap juga penonton bisa melihat laut dari area sirkuit. Bahkan salah satu spot pemandangan terbaik ada di tikungan ke-10, di mana akan terlihat birunya laut berpadu indah dengan gugusan bukit nan hijau. Salah satunya adalah Pantai Tanjung Aan di Sengkol, Kuta Pujut, Lombok Tengah. Pantai ini bahkan bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih 7 menit berkendara dari lokasi sirkuit. Di pantai ini Anda bisa berenang, snorkeling, hingga berburu sunset dan kuliner lezat lainnya. Pembangunan lintasan di sirkuit Pertamina Mandalika ini menjadi pekerjaan tercepat di dunia. Proses konstruksinya hanya memakan waktu 1 tahun 1 bulan, yakni mulai dikerjakan pada tanggal 15 Juli 2020 dan selesai pada tanggal 15 Agustus 2021 dengan menelan biaya hingga 1,2 triliun rupiah. Pengerjaan sirkuit yang dibilang singkat dikarenakan sirkuit ini mengejar gelaran World Superbike 2021 dapat digelar di Indonesia. Dana pembangunan sirkuit Mandalika tersebut digunakan untuk track line, race control, dan pit building dengan rincian 900 miliar rupiah untuk track line dan 200-300 miliar rupiah untuk race control dan pit building.
Sebagai sirkuit balap kelas dunia, Pertamina Mandalika International Street Circuit memang dikerjakan secara detail. Sirkuit Mandalika dibangun dengan menggunakan jasa perusahaan arsitek asal Amerika Serikat, Populous. Perusahaan ini telah berpengalaman dalam mengerjakan desain berbagai venue olahraga ternama, salah satunya ialah Wembley Stadium di Inggris. Untuk menjadi yang terbaik dalam pengerjaannya, sirkuit Mandalika juga telah menggunakan jenis aspal terbaik yang ada di dunia, yaitu SMA Stone Mastic Asphalt. SMA adalah salah satu jenis campuran aspal panas yang bisa dimanfaatkan untuk melapisi permukaan. SMA berisi campuran dari agregat dengan gradasi kasar yang relatif homogen ditambah serat selulosa dengan proporsi sebanyak 0,3% terhadap berat total campuran. Kesimpulannya, jenis aspal ini bisa memperkuat struktur lapisan permukaan dengan prinsip kontak stone by stone. Ini membuat volume aspal yang digunakan menjadi lebih kecil. Aspal ini juga tahan terhadap temperatur tinggi, sehingga cocok digunakan di Indonesia yang memiliki iklim tropis. Saat ini baru ada 3 sirkuit yang menggunakan SMA dalam pengerjaan lintasan, yaitu Silverstone di Inggris, Yas Marina di Abu Dhabi, dan Phillip Island di Australia. Tanpa meninggalkan nilai budaya setempat, sirkuit Mandalika juga mencuri perhatian dengan motif tenun sasak yang menghiasi lintasan. Dengan corak merah putih, area run-off atau aspal luar di tikungan ke-15 dan 16 sirkuit Mandalika dibuat menggunakan corak Subhanallah. Subhanallah memiliki arti harfiah sebagai kalimat tasbih dalam bahasa Sasak. Masyarakat Sasak meyakini bahwa nama motif Subhanallah berasal dari kebiasaan wanita setempat yang menenun sambil membaca kalimat tasbih. Sejak diresmikannya sirkuit Mandalika Indonesia, kini sirkuit Sepang Malaysia pun mendapat saingan baru. Hal tersebut tak luput membuat bos sirkuit Sepang sempat merasa khawatir. Hal itu dikatakan pada tahun 2019 lalu saat Indonesia masih digadang-gadang menjadi salah satu tuan rumah MotoGP. Raslan Rajali khawatir dengan adanya sirkuit Mandalika akan berdampak terhadap penonton di Malaysia pada perhelatan MotoGP ke depan. Terlepas dari itu, gelaran pramusim MotoGP 2022 diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang menyambangi Indonesia. Dan semoga dengan adanya gelaran ini bisa menjadikan Indonesia sebagai negara destinasi sport turis populer di Asia.